إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدث مخالفة للسنة. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian, segala syukur, sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nikmat dan karunia-Nya kita rasakan sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga beliau, tercurah kepada sahabat beliau, tercurah juga pada umat beliau sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yang mana marilah kita genggam erat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tancapkan kuat dalam diri kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai di bulan Sya'ban, yang mana hanya dengan jari kita saja kita sudah bisa menghitung berapa hari lagi Ramadan. Mungkin 19 atau 20 hari lagi Ramadan sudah di depan mata kita. Ramadan sudah di hadapan kita. Sudahkah kita menyiapkannya? Sudahkah kita bersiap untuk menyongsong indahnya Ramadan yang penuh kemuliaan, Syahrul Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Itulah bulan yang paling mulia. Akan kami sampaikan sebuah risalah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, yang mana beliau memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya kita menyambut Ramadan dengan sukacita. Pentingnya kita menyambut Ramadan dengan kebahagiaan. Bahwasanya beliau Syekh Muhammad Shalih bin Al-Munajjid mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, bulan penuh dengan keberkahan. Hudal linnas, yang mana Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia, penerang untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan terkait petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Makanya
nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk kita untuk kita semua. Wal Furqan, dan Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang baik dengan yang buruk, dan pembeda mana tujuan kita, mau pilih neraka atau surga. Itulah Al-Quran yang disebut dengan Al-Furqan. Bulan yang penuh kemuliaan harus kita sambut, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti luar biasa, pasti terbaik. Bulan Ramadan, bulan terbaik di antara 12 bulan. Kenapa? Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang mana Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara sempurna, secara utuh. Itulah Ramadan dan Lailatul Qadar terbaik. Nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi paling mulia. Di antaranya sebabnya adalah Allah wahyukan Al-Quran, Allah berikan mukjizat berupa Al-Quran kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang jumlahnya jutaan, malaikat yang paling baik termulia adalah Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena melalui pelantaran malaikat Jibril Al-Quran turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia, entah itu buta sekalipun, entah itu tangan dan kakinya buntung atau telinganya tuli, ketika dia hafal Al-Quran, ketika dia dekat dengan Al-Quran, pasti mulia. Dan ingat, ketika dia merendahkan Al-Quran, pasti akan hina. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah sekalian, tanamkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, dekat dengan Al-Quran. Al-Quran pasti akan membawa kemuliaan, karena berisi petunjuk mana yang baik, mana yang tidak baik, mana surga, mana neraka. Itulah Al-Quran. Dan Ramadan bulannya Al-Quran. Kita sambut jamaah, kita sambut dengan sukacita, dengan amal soleh yang luar biasa. Dan ingat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan menyambutnya? Salah satunya adalah dengan kita mengilmuinya. Amalan-amalan apa yang bisa dilakukan nantinya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyambut Ramadan dengan hal yang sia-sia. Jangan sampai kita menyongsong Ramadan dengan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang disia-siakan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling, siapa yang lalai dari peringatanku, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan dunianya yang sempit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat Allah akan kumpulkan bagi mereka yang lalai dengan perintah Allah dalam kondisi buta, tidak bisa melihat sama sekali. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian orang yang buta ini, hamba Allah yang buta ini berkata,
Qala rabbi lima hasartani a'ma. Wahai Allah, kenapa aku dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku di dunia itu dalam kondisi melihat, bisa melihat indahnya dunia, bisa melihat dunia yang luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Inilah balasan bagi kalian yang dulu melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yauma tunsa. Dan maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala lupakan kalian semua. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan ini adalah balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melampaui batas, bagi mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sesungguhnya jamaah sekalian, ini adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, wa abqa, dan adab Allah Subhanahu wa taala sangat kekal di dalamnya. Jamaah sekalian, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan kita di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah mewanti-wanti kita untuk senantiasa berhati-hati kepada amalan yang kita lakukan, entah itu amalan wajib maupun amalan yang sunnah, entah amalan-amalan yang kita lakukan di masjid ataupun di rumah ataupun di luar rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beramal, melakukan amalan tidak ada contoh dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar berhati-hati. Harus benar-benar dengan ilmu. Harus kita siapkan bagaimana nanti Ramadan, seandainya ini Ramadan adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Seandainya ini Ramadan adalah Ramadan yang terakhir untuk kita dan keluarga kita. Mari kita siapkan dengan bekal terbaik. Mari kita siapkan dengan amalan terbaik terkait dengan Ramadan yang 19 atau 20 hari lagi. Bahkan seandainya mereka tidak tahu ilmunya, dia meremehkan jamaah sekalian, menganggap Ramadan itu bulan yang biasa saja, sehingga dia tidak menjalankan kewajibannya, tidak berpuasa, bahkan berbuka dengan semena-mena, berbuka dengan semaunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, kemudian diajak oleh Jibril alaihissalam untuk melihat neraka. Kemudian kata beliau, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidah. Saat itu diajak oleh Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah gunung, kemudian mendengarkan suara yang sangat keras, dentuman yang sangat besar, bahkan teriakan-teriakan yang sangat menyakitkan. Ma hadhil aswat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril. Kemudian qalu hada awa'u ahlin nar. Ini adalah suara penghuni neraka. Tumman talaqa bi. Kemudian dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril ke tempat yang lain. Kemudian fa idza ana biqaumin mu'allakina bi araqibihim. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang digantung kepalanya di bawah dan kakinya berada di atas. Musyaqqatan ashadda uhum. Kemudian mulutnya pecah, sebelahnya mengeluarkan darah. Tasilu asyaddaquhum daman.
berdarah-darah, bercucuran. Qala qultu man haula'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Kemudian mereka Jibril menjawab, qala alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, bahwasanya mereka adalah yang berbuka tidak pada waktunya. Artinya entah itu disengaja, entah itu tidak disengaja, ketika dia tidak mengilmuinya, tidak mengagungkan Ramadan, meremehkan Ramadan, berpuasa semaunya, tidak sesuai dengan kaidah yang benar, ini bisa menjadi ancaman di hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengagungkan Ramadan dan kenapa kita menyambut Ramadan harus dengan sukacita, harus dengan bahagia? Karena Ramadan adalah bagian dari dasar kita, yaitu keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Wa dzakara minha, dan salah satunya jamaah sekalian adalah saumi Ramadan, berpuasa di Ramadan. 5 rukun Islam yang salah satunya lengkap bisa dilakukan adalah Ramadan. Kita bersyahadat, kita sholat, kita menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah, kita berpuasa Ramadan, dan di Ramadan juga kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah tammatun biha, sempurna, tidak dikurangi sedikit pun, dengan amalan-amalan yang tentunya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita disampaikan sampai dengan Ramadan, kita dipertemukan dengan Ramadan dan diberikan umur, diberikan usia yang berkah. Aku qouli hada wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini akan kami sampaikan dan akan kami tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, fa ayyul mu'minina aqyasu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang cerdas ya Allah, ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran, mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka yang paling cerdas adalah yang paling baik untuk menyiapkan bekal hari selanjutnya, yaitu hari akhirat. Dan ulaikal a'yas, inilah yang dimaksud cerdas. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang sering mengingat kematian, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Mari kita lakukan terbaik, persiapkan dengan sebaik mungkin. Dan sudahkah kita punya bekal terbaik, dan sudahkah kita menyiapkan amal terbaik untuk hari esok? Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keberkahan pada diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبنا وبالغنا إلى رمضان وبالغنا إلى رمضان وبالغنا إلى رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.